Indonesia. Kegiatan kita hanya dua, sejahtera sama-sama dan berbuat untuk orang banyak, sosial dan lain-lain. Itu saja, tidak ada muatan apapun, ya. Supaya sejahtera dan bisa berbuat untuk orang banyak, maka seluruh anggota Nesia ini harus mapan. Nah, supaya mapan, maka kita membangun usaha-usaha bersama dengan tujuan gotong royong dan kebersamaan. Usaha-usaha ini ada yang kita bangun sendiri, ada yang bekerja sama. Ya. Usaha-usaha ini ada yang berbasis online, ada yang berbasis offline. Contoh yang berbasis online adalah portal iklan Promonesia, Loket Nesia, tour travel dan penjualan tiket pesawat dan lain-lain. Sebentar lagi akan ada portal berita, ya, karena semua grup besar pasti mempunyai media sendiri. Kita pun akan punya portal media. Kemudian kita akan punya messenger, game online, dan lain-lain. Untuk offline lebih cenderung konvensional. Kita akan punya bus pariwisata, polanya kerjasama, walaupun kita juga punya sebagian bus punya kita. Tujuannya juga selain untuk bisnis, ya, menghasilkan income, lebih juga ke promosi. Karena bus ini panjangnya ada yang 12 meter, tulisannya Nesia warna merah, ya, ada yang tulisannya Promonesia warna ungu, ada yang Loket Nesia warna hijau, akan jalan dari ujung Sumatera sampai Bali. Bayangkan, ya, kita branding 22 bus. Kemudian kita akan punya minimarket, cafe Nesia, ya, dan lain-lain di bidang konvensional offline. Seluruh usaha-usaha ini harapan kita diawali digunakan oleh seluruh anggota, yang kedepannya akan digunakan oleh seluruh masyarakat. Ya, kedepannya kita akan bekerja sama dengan UMKM. Kita akan penuhi 9 bahan pokok kita, beras sendiri, gula sendiri, kopi sendiri, Nesia semua. Ya, nah, harapan kita akan bisa membangun basis ekonomi kita sendiri. Karena usaha kita banyak, ya, maka kita membangun suatu cara untuk membagi hasilnya. Kalau anggota Nesia ini hanya 10 orang di satu kota, tidak perlu bangun bisnis online. Cukup dikumpulkan saja per 15 hari. 15 hari datang, ini Pak duitnya, bagi hasilnya ya. Nanti 15 hari lagi datang lagi ke sini. Kalau 10 orang masih bisa Bapak Ibu, 100 orang mungkin masih bisa. Kalau sudah 600.000 orang menuju jutaan orang dari seluruh Indonesia dan seluruh Asia, bagaimana ngumpulinnya? Makanya dibutuhkan suatu sistem cara untuk membagikan hasil ini. Nama sistem yang kita temukan adalah DAF, Dream for Dream. Cara inilah yang mungkin masih dipertentangkan orang, karena inilah adalah terobosan baru. Seperti, ya, transportasi online juga ditentang karena suatu terobosan baru. Ya, suatu hal yang baru pasti ditentang, ya. Karena regulasi selalu datang belakangan. Karena pertumbuhan selalu datang lebih dulu daripada aturan. Ya. Nah, Bapak Ibu, sama seperti Gojek kemarin. Di saat Menteri Perhubungan, ya, mungkin mendapatkan tekanan dari transportasi konvensional seperti Bluebird dan lain-lain, ya, menggunakan kekuatan untuk menghentikan Gojek, ditentang oleh Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi punya konsep ekonomi kerakyatan, ekonomi kreatif, dan berusaha untuk anak muda. Di saat beliau tanya, kenapa dilarang? Karena tidak ada aturan, tidak ada regulasi. Ditanya lagi, yang buat regulasi siapa? Ya kita. Ya, kenapa kita larang anak mudanya? Kenapa kita tidak perbaiki regulasinya? Karena zaman telah berubah, Bapak Ibu. Awal ini tahun 90-an. Saya Pak Derik lahir tahun 90-an. Kami tidak akan membangun DAF. Kami tidak akan membesarkan Nesia. Kami akan bangun koperasi.
Tapi ini 2016 Bapak Ibu. 2016. Anak-anak Bapak Ibu mau ikut simpan pinjam di koperasi? Sudah tidak zamannya lagi. Kalau dulu Indonesia punya Bung Hatta, maka 2006 Indonesia akan punya Nesia. Bapak Ibu, ya, itu sekilas tentang pandangan tentang Nesia. Nah, saya akan fokus membangun organisasinya dan Pak Derek akan fokus membangun bisnisnya. Izinkan saya kepada Anda semua, tidak untuk memaksakan atau bukan untuk maksud untuk menonjolkan diri sendiri, jauh dari itu Bapak Ibu. Ya, untuk di awal ini saja, izinkan saya memimpin organisasi ini sebagai Ketua Umum DPP Nesia. Ya. Dan kita akan membangun DPP Nesia ini, ya. Kita akan bentuk DPW seperti Korwil, ya. DPW adalah bagian dari DPP. DPW tidak punya pengurusan panjang. DPW hanya perpanjangan dari DPP. Jadi DPW-nya orangnya DPP. DPW Sumatera 1, Sumatera 2, DKI Jakarta, Jawa 1, Jawa 2, Kalimantan 1, Kalimantan 2, Nusa Tenggara, Bali, dan Papua. Itu DPW. Bagian dari DPP. Sebetulnya seperti wakil ketua koordinasi. Setelah itu ada DPD. DPD adalah provinsi. Ya, mungkin di sini banyak yang hadir, ya. Ketua DPD Provinsi Sumatera Selatan Pak Darawil Ahmad, Ketua DPD Bengkulu ada Nomo, ya, Ketua DPD Kalimantan Timur ada Bung Adi, ya. Seluruhnya 37, ya, provinsi kita akan punya DPD dan kita akan punya DPC cabang sampai ke kota-kota dan kabupaten-kabupaten, dan kita akan bangun ranting. Harapan kita adalah visinya bisa sampai ke akar rumput. Dan izinkan saya hari ini kita kehadiran, ya, abang-abang kita, ya, abang-abang kami, abang-abang saya, ayah anda kita juga, ya. Ada Tulang Pangabean, terima kasih kehadirannya, ya. Ada juga abang kami, Bang Fikri, beliau adalah staf khusus Bapak Riar Mizat Riacudu, Bapak Jenderal Riar Mizat Riacudu, Menteri Pertahanan, ya. Insya Allah Pak Riar Mizat Riacudu adalah Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Penasehat DPP Nesia. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, insya Allah dengan niat baik, segala sesuatu adalah nawaitunya, niat baik. Niat baik kita tak lebih adalah ingin berbuat untuk kemaslahatan umat. Dimulai dari merubah diri sendiri menjadi manusia yang jauh lebih baik. Nah, negara, bangsa, dan dunia tidak akan bisa berubah, Bapak Ibu, ketika manusianya tidak berubah. Jangan pernah memimpi kita merubah dunia kalau kita tidak pernah merubah diri sendiri. Bapak Ibu, ada orang yang dulu punya impian ingin merubah dunia, tapi ketika sampai dia meninggal pun dia tidak pernah bisa merubah dunia. Di nisannya, di batu nisannya dia tulis, coba dulu ketika saya masih muda, saya merubah hidup diri saya sendiri untuk menjadi lebih baik. Ketika saya bisa merubah diri saya, maka saya bisa merubah keluarga saya. Ketika saya bisa merubah keluarga saya, maka saya bisa merubah lingkungan saya. Ketika saya bisa merubah lingkungan saya, maka saya bisa merubah negara saya. Dan ketika saya bisa merubah negara kita, maka bersama-sama kita baru bisa merubah dunia, Bapak Ibu. Merubah dunia harus dimulai dari merubah diri sendiri menjadi lebih baik. Hari di Nesia adalah suatu wadah untuk bersama-sama kita merubah diri sendiri menjadi lebih baik, dengan tujuan ketika diri ini sudah baik, maka kita akan bisa merubah keluarga kita, bisa merubah lingkungan kita menjadi lebih baik, merubah negara ini menjadi lebih baik, dan insya Allah merubah bangsa ini, merubah dunia menjadi jauh lebih baik. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, hadir juga para kaum ulama yang hadir di sini, ya, Ketua MUI Pangkal Pinang, terima kasih Pak Kiai, Ketua Sekjen MUI dari Kalimantan Utara, ya, dan Ketua Nahdlatul Ulama dari Kota Tarakan, dan ayah anda saya juga dari Kalimantan Tengah, ya.
semuanya, alhamdulillah, saya sangat yakin Indonesia besar karena doa-doa orang-orang baik yang diijabah oleh Allah. Karena doa orang-orang baik. Saya dan Pak Dery kawan-kawan, kami membangun Indonesia. Ya, sebelum Indonesia ada, di bulan September 2014, kami sudah merencanakan semuanya. Indonesia ada 6 Januari. Tapi kami rencanakan semuanya jauh lebih dari itu. Kami bilang sama Pak Dery, bro, nanti kita akan punya 1 juta orang, bro. Ya, kita akan punya kawan-kawan yang baik. Kita akan bangun komunitas yang besar. Kita merubah kehidupan banyak orang. Dimulai dari diri kita dan teman-teman kita yang mungkin saat ini masih punya kekurangan. Suatu saat kita akan punya tim yang besar. Jauh sebelum Indonesia ada, kami sudah punya rencana itu. Kadang sebuah hal besar itu direncanakan, ya. Dan harapan kami di 2016 kita juga punya rencana besar. Tapi sadari Bapak Ibu, manusia hanya bisa berencana, tetapi yang memudahkan semuanya adalah Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya syukuri selama ini adalah alangkah sayangnya Tuhan sama kita, merubah sekejap saja nasib kita, ya. Dan saya sangat yakin Allah memudahkan jalannya karena niat baik kita. Amin. Ya, doa orang tua kita, doa kaum ulama, ya, doa anak-anak yatim dan fakir miskin yang mungkin pernah kita singgahi dan kita santuni. Ya, kita tidak tahu doa mana yang diijabah, tapi saya sangat yakin Bapak Ibu, ya, kita berencana sebaik-baiknya, tapi kelancaran ini, ya, karena semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Itulah yang harus kita syukuri. Bapak Ibu, di kesempatan ini, ya, saya ingin mengajak kita semua menuju 2016 ini, ya. Indonesia akan semakin besar. Pilihan kita Bapak Ibu untuk besar. Kita memilih jadi rumput atau kita memilih jadi pohon yang tinggi. Kalau kita memilih jadi rumput, resiko kita diinjak-injak orang. Itu resikonya. Ya, dihina-hina, dikucilkan karena keuangan, ya, karena derajat keuangan dan lain-lain. Itu resikonya. Tapi ketika kita memilih menjadi pohon yang tinggi, kita beresiko diterpa angin yang kencang. Hari ini, saya, Pak Dery, dan seluruh founder leader dan kawan-kawan semua telah memilih kita mau menjadi pohon yang tinggi. Maka mental kita, jiwa kita harus berani menghadapi resiko apapun di depan, karena kita memilih mau besar, ya.